Halo, selamat datang di sharing mata kuliah Geografi Pariwisata Internasional dengan materi Negara-negara Pariwisata Dunia. Perkenalkan, nama saya Sherina Effendi, dan dalam menyampaikan materi ini, saya bekerja sama dengan dua teman saya, yaitu Teresa Avila Ratnaningtyas Wijaya dan Brian Primayuda. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Parantika selaku dosen Geografi Pariwisata Internasional saya. Sesuai dengan materi, saya akan membahas tentang negara-negara pariwisata dunia beserta beberapa organisasi yang menaunginya. Dimulai dari apa itu organisasi pariwisata dunia? Ialah suatu lembaga atau organisasi sebagai wadah yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha wisata dan kerjasama antar negara, sehingga dapat memahami kepentingan dari masing-masing negara, terutama dalam bidang kepariwisataan. Setiap negara yang mengembangkan sektor pariwisata tidak lepas dari negara lain atau dunia internasional, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat berfungsi sebagai media kerjasama dan sebagai media penyebaran informasi tentang kepariwisataan yang ada di negara tersebut. Dengan adanya kerjasama antar negara secara bilateral atau multilateral dapat memperbesar jumlah kunjungan wisatawan dan memperlancar arus wisatawan. Beberapa di antaranya organisasi yang akan saya sebutkan adalah United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, merupakan organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebagai badan intergovernment yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol, dan menangani isu-isu kepariwisataan global dan promosi. Tujuan WTO diantaranya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memberikan insentif, melindungi lingkungan, serta warisan budaya suatu destinasi, mempromosikan perdamaian, dan saling pengertian antar negara di dunia. Saat ini, anggota WTO hampir seluruh negara yang memiliki daya tarik wisata. Ditambah lagi dengan affiliated members yang terdiri dari institusi pendidikan, perusahaan biro perjalanan, hotel, dan penerbangan. Selanjutnya, ada Forum Ekonomi Dunia atau lebih dikenal dengan nama World Economic Forum disingkat WEF. Adalah sebuah yayasan organisasi non-profit yang didirikan di Jenewa dan terkenal dengan pertemuan tahunannya di Davos, Swiss, yang mana selalu mempertemukan para pemimpin atas bisnis dunia, pemimpin politik seluruh dunia, cendekiawan, dan wartawan terpilih untuk mendiskusikan masalah penting yang dihadapi dunia termasuk kesehatan dan lingkungan. Forum ini juga mengadakan Annual Meeting of the New Champions di Cina dan beberapa sesi pertemuan wilayah setiap tahunnya. Organisasi ini didirikan pada tahun 1971 oleh Klaus M. Schwab, seorang profesor bisnis di Swiss. Selain pertemuan, forum ini menghasilkan beberapa seri laporan penelitian dan melibatkan anggotanya untuk melakukan inisiatif di sektor-sektor tertentu. Selanjutnya ada World Travel and Tourism Council atau WTTC. World Travel and Tourism Council merupakan koalisi global lebih dari 100 orang top eksekutif dari seluruh sektor pariwisata di dunia. Didirikan tahun 1990 di London, WTTC dijalankan oleh 15 anggota eksekutif komite. Tujuan WTTC adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi dan diprioritaskan kepada penciptaan sumber daya manusia di bidang pariwisata, di bidang pengembangan teknologi, di bidang pengembangan akses untuk capital research atau sumber-sumber keuangan, dan tourism demand. PATA atau Pacific Asia Travel Association, organisasi non-profit yang didirikan di Hawaii dengan tujuan untuk mengembangkan, mempromosikan, dan melancarkan perjalanan ke dan dari wilayah kawasan Pasifik. Anggotanya memiliki anggota
dari organisasi yang mencangkup pihak pemerintah, penerbangan, akomodasi, travel agent, tour operator, dan bisnis lain yang terkait dengan pariwisata. PATA sendiri adalah asosiasi keanggotaan Nirbala yang bertindak sebagai katalisator untuk pengembangan perjalanan dan pariwisata yang bertanggung jawab ke, dari, dan di dalam kawasan Asia Pasifik. Kantor pusatnya berada di Bangkok, Thailand sejak tahun 1998. Asosiasi ini juga memiliki kantor atau perwakilan resmi di Beijing dan di London, dan didirikan pada tahun 1951. ASEANTA atau ASEAN Tourism Association dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata antar negara-negara ASEAN. ASEANTA sendiri adalah asosiasi pariwisata Nirbala yang terdiri dari organisasi sektor pariwisata publik dan swasta dari ASEAN. ASEANTA juga memperkasai dan berpartisipasi dalam pemasaran, ketenagakerjaan, komunitas, penelitian, dan proyek representasi yang berkontribusi pada tujuan pariwisata. Dibentuk pada tanggal 27 Maret 1971 dan mempunyai kantor pusat yang berada di Singapura. UNWTO atau United Nations World Tourism Organization. Saat terjadi pandemi COVID-19, kedatangan turis internasional turun 56% secara global dari Januari hingga Maret. Dibanding dengan 2019, menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB, UNWTO memperkirakan kedatangan turis internasional turun 58% tahun ini dibanding tahun 2019. Menurut data yang baru dirilis untuk 5 bulan pertama tahun 2020, perkiraan UNWTO tidak jauh berbeda. Kedatangan turis internasional turun 56% secara global selama 5 bulan yang berakhir Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Dengan peningkatan infeksi baru-baru ini Amerika Serikat dan di seluruh Eropa yang membuktikan kemunduran besar dalam upaya menghidupkan kembali sektor pariwisata yang sakit. WEF atau World Economic Forum mempunyai top 10 competitive countries in travel and tourism. Di peringkat pertama ada dari negara Spain, disusul dengan negara France, Jerman, Jepang, United States, United Kingdom, Australia, Italia, Kanada, dan Switzerland. Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat adalah negara yang paling siap berpergian di dunia. Menurut peringkat perjalanan dan pariwisata terbaru dari Forum Ekonomi Dunia. Dan ada sedikit perubahan sejak edisi terakhir dirilis 2 tahun lalu dengan hanya satu negara yang mengubah posisinya, yaitu negara Inggris menjadi posisi ke-6 di belakang Amerika Serikat. Namun, salah satu strategi terpenting yang diuraikan oleh laporan perjalanan dan pariwisata terbaru ini berpusat pada infrastruktur. Cara paling pasti bagi suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dari industri pariwisatanya, jelasnya adalah dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan penduduk setempat serta pengunjung.
Berikut ini adalah tabel kedatangan turis kenegaraan negara pada tahun 2019. Pandemik virus corona sangatlah mempengaruhi angkatan kedatangannya turis ke negara ASEAN. Adanya pengumuman bahwa kelompok-kelompok Tiongkok akan dilarang bepergian secara domestik dan internasional mulai Senin 27 Januari, mengiring pesan yang mengkhawatirkan kepada industri perjalanan di negara-negara ASEAN. Selama bertahun-tahun, komunitas pariwisata di ASEAN semakin mengandalkan kedatangan turis Cina. Dikarenakan otoritas Cina memutuskan untuk menanggungkan mulai Senin 27 Januari 2020 sama semua kelompok yang berpergian, semua negara di ASEAN akan terpengaruh oleh keputusan tersebut, terutama jika berlangsung dari sebulan. Selanjutnya, berikut ini adalah daftar 10 negara paling banyak dikunjungi di dunia yang ada di dan hampir semua daftar keinginan semua orang. Destinasi paling banyak dikunjungi berdasarkan kedatangan wisatawan internasional pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,323 miliar kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia, yang 6,8% lebih banyak dibandingkan tahun 2016 menurut peningkatan pariwisata dunia. Berikut 20 negara yang paling banyak dikunjungi di dunia pada tahun 2020. Peringkat pertama adalah Prancis, 86,9 juta wisatawan internasional kedatangan. Negara Eropa ini dikenal luas akan tujuan wisatanya yang beragam dan merupakan negara paling baik kunjungi di dunia dengan 86,9 juta wisatawan internasional mengunjungi negara tersebut pada tahun 2017. Pariwisata Starnberg, Alsace, dan Lyon adalah kota utama yang menarik wisatawan. Slide 3 dari 15. Berikut ini dipaparkan petanya. Slide 14 dari 15. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Semoga sharing mata kuliah ini dapat memberikan ilmu bermanfaat bagi yang mendengarkan dan nilai yang memuaskan untuk masing-masing kelompok kami. Atas perhatiannya, kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.